Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ilfi Nur Hidayah, Nina Isnawati, Ragil Hani, Shawabur Rahman akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa materi penyimpangan Pancasila dari kehidupan sehari-hari, yaitu pungutan liar atau pungli. Mari kita simak video berikut ini. I will help you, no problem. 1 million? 1 million rupiah. 1 million rupiah, no 1 million. problem. Ngaku ya? 1 million. 1 million? No, no. 1 million. 1 million. Ya, komat. Komat đấy lục. Thằng này là để có được komat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. This is I will help you, no problem. Okay? Okay? You pay this year, no problem. I'll help you, no problem. Okay? You stand? You stand? Dan saat ini sudah diambil keterangannya untuk diproses lebih lanjut. Kemudian Bapak Kapolda memerintahkan langsung kepada saya selaku Kapolres agar menindak tegas terhadap pelanggaran anggota yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shawabur Rahman. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang dasar negara, yakni Pancasila. Pancasila adalah sebuah ideologi negara Indonesia dan juga sebagai pedoman kehidupan berbangsa bernegara bagi rakyat Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yakni Panca yang memiliki makna 5 dan Sila yang memiliki makna asas. Untuk kelima sila Pancasila yakni 1. Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. 3. Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Baik, saya Ilfi Nur Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Shawabur Rahman. Materi selanjutnya adalah perilaku penyimpangan Pancasila. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Menurut kacamata hukum pungli, sudah melanggar sila yang kelima dalam Pancasila dan sudah tergolong ke dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan layanan publik melakukan tindakan pungli. Yang pertama, disebabkan karena ketidakjelasan prosedur layanan. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang. Ketiga, keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Keempat, kurangnya integritas pelaksana layanan. Kelima, kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal. Dan yang keenam, adanya kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan. Selanjutnya, saya Ragil Hani Fadilah ingin menjelaskan bahwasannya pungli ataupun perampokan, perampasan, atau pengambilan hak manusia secara paksa atau secara batil itu dilarang, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun 'alim. Yang artinya,
Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Oleh karena itu, seperti pungli, perampokan, perampasan yang telah berkeliaran di negara kita Indonesia ini adalah sangat dilarang. Baik, saya Nina Isnawati akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu solusi 1. Memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara atau ASN yang melakukan pungli sesuai dengan pasal 87 ayat 4 butir B yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Pungli bisa dikategorikan kejahatan jabatan. Apabila terbukti secara hukum, sanksinya sangat berat. PNS yang terlibat bisa diberhentikan tidak dengan hormat. 2. Memberikan satuan tugas penyapu pungli dan melakukan sidak mendadak. 3. Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain. 4. Meminta para kepala instansi untuk memperlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat. 5. Memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.